Sejak ribuan tahun lalu, banyak orang meyakini 31 Oktober adalah malam di mana dunia manusia dan dunia arwah menjadi begitu tipis. Kini, kita mengenalnya sebagai perayaan Halloween yang identik dengan permen dan pesta kostum. Namun legenda menuliskan di malam itu, gerbang menuju neraka selalu terbuka. Dan setiap lentera yang menyala adalah tanda bagi sesuatu yang konon bangkit dari kegelapan. Halloween bukanlah tradisi modern. Ia lahir sekitar 2000 tahun lalu dari sebuah ritual bangsa Celtic, yaitu Samhain, festival tahun baru yang menandai berakhirnya musim panas dan dimulainya musim dingin. Pada malam 31 Oktober, bangsa Celtic meyakini batas antara dunia orang hidup dan dunia arwah menjadi begitu tipis. Alhasil, arwah orang yang sudah mati hingga roh-roh jahat dan fairy bebas berkeliaran di dunia manusia. Untuk melindungi diri dari gangguan roh-roh jahat, bangsa Celtic pun menyalakan api unggun besar dan mengenakan kostum seram yang terbuat dari kulit hewan atau kepala binatang. Mereka berharap dengan begitu, para roh akan mengira jika orang-orang dengan kostum seram itu adalah salah satu dari mereka. Namun, apakah roh bisa semudah itu dibodohi? Di Irlandia, ada sebuah tempat bernama Gua Owenagat yang juga dikenal sebagai gugusan kucing. Bagi bangsa Celtic, itu bukan sekadar gua. Mereka menyebutnya sebagai gerbang menuju dunia lain, gerbang neraka, lintasan penghubung antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Dari sanalah, konon, makhluk-makhluk Samhain muncul setiap tahunnya. Tepat di malam 31 Oktober. Jika gua itu benar-benar gerbang ke neraka, apakah hingga kini malam Halloween masih menjadi jalannya terbuka? Tak hanya itu, Nicholas Rogers, seorang profesor sejarah di York University, Kanada, bahkan menyebut jika malam Samhain bukan hanya sekadar pesta panen, tapi juga malam persembahan, di mana hewan dan tanaman akan dikorbankan untuk para dewa, agar bencana tidak menghantui musim dingin yang panjang. Pernyataan itu Rogers tuliskan dalam bukunya yang berjudul Halloween, From Pagan Ritual to Party Night pada tahun 2002. Dalam buku tersebut ia menuliskan, pengorbanan itu dilakukan dengan cara membakar persembahan dalam api unggun. Selain itu, ritual persembahan itu juga dilakukan untuk melindungi diri dari roh jahat yang bertandang ke dunia manusia saat Samhain tiba. Memasuki abad ke-8, Paus Gregorius III berusaha mengubah citra festival Samhain. Namun, ia tak serta-merta menghapus atau melarang Samhain, melainkan berupaya menggeser maknanya dengan memberi alternatif perayaan umat Kristen. Ia menetapkan 1 November sebagai Hari Semua Orang Kudus alias All Saints Day dan malam sebelumnya disebut All Hallows Eve yang lambat laun dikenal sebagai Halloween. Para imigran Eropa kemudian membawa tradisi itu ke Amerika Serikat. Ketika jumlah populasi Irlandia Amerika meledak, tepatnya pada tahun 1800-an, perayaan ini pun menjadi semakin populer. Halloween pun berubah dari ritual mistis menjadi perayaan tahunan yang identik dengan warna oranye dan hitam, warna yang melambangkan panen musim gugur dan kegelapan malam. Namun, perubahan nama dan cara tak selalu menghapus jejak asal-usulnya. Jika dulunya malam 31 Oktober dipercaya sebagai waktu ketika gerbang dunia arwah terbuka, mungkinkah hal itu masih berlaku? Sebagian orang meyakini gerbang itu masih terbuka setiap malam 31 Oktober. Saat itu,
roh-roh yang bergentayangan dapat dengan mudah menyusup ke dunia manusia. Bahkan beberapa laporan menyebutkan aktivitas poltergeist, yakni fenomena ketika benda-benda mati bergerak dengan sendirinya, cenderung meningkat di malam itu. Meski kebenarannya masih sulit dibuktikan, tapi dalam berbagai catatan paranormal di Amerika dan Eropa, mereka meyakini peningkatan aktivitas poltergeist ini masih berkaitan dengan energi gaib yang memuncak saat Halloween tiba. Dari semua simbol Halloween, ada satu yang agaknya paling dikenal, yaitu Jack-o'-lantern. Sebuah labu oranye yang diukir membentuk wajah menyeramkan. Berisi cahaya redup yang bersumber dari lilin. Namun, tahukah kamu dari mana asal Jack-o'-lantern? Legenda menyebut Jack-o'-lantern berasal dari kisah Stingy Jack, seorang pemabuk licik yang berhasil menipu iblis. Saat ia mati, ia ditolak masuk surga karena sifatnya yang buruk. Dan iblis yang pernah ia permalukan pun turut menutup pintu neraka untuknya. Jack pun dikutuk untuk mengembara di bumi selamanya, hanya ditemani sepotong bara api yang ia masukkan ke dalam lobak berukir, sebelum akhirnya tradisi itu berubah menjadi labu. Hingga kini di malam Halloween, orang-orang masih menaruh Jack-o'-lantern di depan rumah mereka. Bukan sekadar untuk menerangi malam, tapi juga menakuti roh-roh jahat yang berkeliaran di malam tersebut. Sebagian orang percaya, Jack masih berjalan di malam Halloween, menyambangi rumah demi rumah, mencari ketenangan yang tak pernah ia dapatkan. Saat ini, perayaan Halloween memang tak luput dari canda tawa, pesta kostum, dan aktivitas berburu permen. Namun, di balik kemeriahan itu, kemungkinan roh-roh tak kasat mata itu ada di sekitarmu. Ikut berpesta. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe untuk misteri berikutnya.